lintas yang bisa kita kategorikan sebagai tabrak lari yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari tahun 2022. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi RMN dan juga dari tersangka dari RMN maupun dari CH, bahwa yang bersangkutan ini pada saat hari Sabtu 8 Januari 2022 mereka bertemu, ya, dan salah satunya RMN ini ditelepon oleh saudari LS untuk bertemu. Namun pada saat saudara RMN mau ke Indramayu, ternyata saudara LS ini tidak bisa dihubungi. Selanjutnya CH berusaha untuk menghubungi saudara LMN, dan akhirnya saudara RMN ini datang kembali ke Cirebon, dan mereka berdua, RMN dan saudara CH, naik motor membeli obat jenis psikotropika yang kita sebut dengan clonazepam. Dan setelah itu akhirnya selang berapa lama kemudian saudari LS ini menghubungi saudara RMN, dan akhirnya saudara RMN kembali ke rumahnya dan mengambil mobil dan menjemput saudari LS. Selanjutnya saudari LS, saudara RMN dan saudara CH berangkat menuju ke Stadion Bima. Sesampainya di Stadion Bima mereka meminum anggur merah, ya, minuman alkohol. Dan setelah itu terjadilah suatu keributan, di mana berdasarkan dari pengakuan saudara RMN dan CH ini didatangi oleh sekelompok orang dan menanyakan, kamu dari geng mana? Nah, menurut keterangan dari saudara RMN, dia sempat dipukul, ya, dan setelah kejadian keributan yang pertama ini, akhirnya saudari LS meninggalkan lokasi. Sementara saudara RMN dan saudara CH ini berangkat dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh saudara RMN menuju ke shelter di Bima. Nah, di situ dengan mengancam, ya, kepada salah satu tukang parkir dengan menggunakan obeng, dia menanyakan siapa yang mukul yang bersangkutan. Nah, setelah itu menurut keterangan dari saudara RMN, ada warga di sekitar situ yang melakukan pemukulan terhadap saudara RMN, dan akhirnya RMN menjadi takut, dan untuk menghindar dari keributan tersebut dia melarikan diri dan CH tertinggal. Dan akhirnya saudara RMN dalam keadaan telah meminum clonazepam ini menggunakan kendaraan bermotor, mobilnya dia, ya, karena kita juga akan memeriksa beberapa alat bukti lain untuk pembuktian terkait masalah narkobanya. Yang dibawa berapa banyak, yang diminum berapa banyak? Yang diminum masing-masing satu orang itu 2 butir pada saat sebelum peristiwa terjadi, dan yang kita temukan itu di dalam yang dimiliki oleh CH itu sebanyak 8 butir, gitu. Kepemilikan mobilnya seperti apa? Kepemilikan mobil, Pak? Kepemilikan atas nama saudara RMN sendiri, ya. Berarti dua tersangka itu pasangan berbeda dan ya, yang satu kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas, yang satu lagi terkait masalah narkobanya, seperti itu. Nah, ini obeng yang digunakan oleh tersangka, ya, pada saat melakukan pengancaman di shelter Stadion Bima, ya. Dan juga ini adalah jenis clonazepam, jenis obat psikotropika yang kita temukan di tersangka CH. Kondisi korban semua gimana, Mas? Kategorinya luka ringan, ya. Sudah membaik semua, ya. LS-nya gimana, Dan? keterkaitannya di mana dan apakah dengan kepemilikan obat, karena mereka kan janjian ketemu di Bima tuh berdasarkan komunikasi dengan LS. Ya, sementara waktu berdasarkan keterangan bahwa dia itu bersama minum alkohol. Apakah nanti menggunakan narkoba atau tidak, nanti akan kita dalami lebih lanjut. Karena memang baru muncul juga keterangan dari para saksi ini bahwa ada saudari LS juga yang ikut serta di dalam mobil tersebut sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas dan pengancaman di stadion atau di sektor Stadion Bima. Saudari Enden ya? Saudari? LS sendiri kapan mau dipanggil? Segera mungkin, ya. Kita identitasnya sudah kita dapatkan. Hari ini kita mengumpulkan tim untuk melakukan pemanggilan kepada saudari LS. Termasuk di tes urin dan nanti dan? Ya, tentunya. Ya, protapnya tetap SOP-nya, tes urin dan sebagainya. Mereka itu ke Bima memang janjian mau itu. Ya, mungkin Pak Kapol Atas ada ini.
Baik, jadi sebelumnya RNM dan CH ini menjemput di Indramayu. Kemudian setelah menjemput saudara LS ke Indramayu ke Cirebon, setelah dari Cirebon sampainya di Cirebon, mereka jalan-jalan dulu sebentar, kemudian mengarah ke Stadion Bima. Nah, pas di Stadion Bima itulah mereka bertiga minum minuman beralkohol. Kemudian setelah kejadian RNM dan CH ada didatangi orang, 3 orang tersebut dilakukan pengumpulan, kemudian saudari LS itu kabur.